Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nirma Haidi, pembimbing Gerakan Literasi Numerasi SDN Cikalong 2. Hari ini saya akan mereview cerpen yang telah saya baca dan akan menceritakan cerpen yang telah saya buat. Saya telah membaca cerpen dengan judul Laskar Pelangi yang ditulis oleh Andra Hirata, diterbitkan oleh Bintang Pustaka dan tahun terbitannya 2005 dengan jumlah halaman buku 529. Buku ini bercerita tentang seorang perjuangan anak yang bernama Alif bersama teman-temannya di sebuah wilayah di Indonesia, yaitu tepatnya di Belitung. Alif ini dengan kegigihannya, dengan semangat pantang menyerahnya dalam belajar walaupun dengan kondisi yang serba keterbatasan. Selanjutnya saya akan membacakan cerpen yang telah saya buat dengan judul Dita Meraih Impian di Antara Sawah dan Kebun. Matahari pagi mulai menyelinap di antara kebun dan sawah. Di antara pelepah daun pisang, menerangi rumah-rumah berdinding bambu, rautan di kampung Rawasunyi. Di mana di sana tinggal seorang anak perempuan berusia 12 tahun yang bernama Dita. Dia itu setiap pagi selalu membantu orang tuanya. Dia tidak pernah kenal lelah dalam membantu orang tuanya. Walaupun dia hidup dalam keterbatasan, namun dia memiliki cita-cita yang sangat luar biasa. Bagi sebagian anak, bermain mungkin adalah salah satu cara mereka untuk bersenang-senang. Namun tidak hanya dengan Dita. Dia mempunyai impian dan cita-cita yang menjulang tinggi. Dan keyakinan yang teramat besar bahwa kelak dia akan menjadi pencetus kesuksesan di keluarganya. Kebun dan sawah yang Dita miliki itu sebenarnya bukan punya Dita. Orang tuanya hanya bekerja di sana dan Dita membantunya setiap hari. Sekolah Dita tidak jauh dari tempat tinggalnya, sekitar 2 km, menyusuri jalan tanah merah yang membelah ladang. Setiap langkahnya menuju ke sekolah adalah langkah pasti menuju cita-citanya. Di sana di bawah bimbingan para guru yang sangat luar biasa, Dita selalu bersemangat untuk belajar. Pada setiap ilmu yang diajarkan, Dita selalu berkeyakinan, tampak antusias, dan keantusiasnya itu tampak ketika guru menanyakan cita-citanya kepada Dita. Dita, cita-citanya apa? Dan Dita menjawab, saya kelak ingin menjadi seorang dokter. Di sore hari ketika Dita pulang dari sekolah dan menghampiri ibunya yang sedang memotong rumput liar dan mengumpulkan kayu bakar, sebuah mobil lewat di depannya dan terlihat seorang perempuan berbalutkan jas putih dengan sedang membaca buku yang tebal. Dan Dita seketika berbisik kepada ibunya, "Ibu, saya ingin menjadi kelak seperti dia apabila saya sudah dewasa." Dan ibunya seraya mengusap rambut Dita. "Insya Allah kamu kelak menjadi seorang yang besar, asal kamu rajin belajar dan bersungguh-sungguh menuntut ilmu." Dita tahu bahwasanya jelas menuju impiannya itu bukan hal yang mudah, karena dia itu hanya anak seorang petani. Untuk menyekolahkan di SMP dan SMA saja mungkin Dita itu keluarganya sangat kesusahan. Namun hari berganti, minggu berlalu, tahun berlalu, Dita akhirnya lulus di SMP dan SMA. Sampai dari hari ke hari Dita itu selalu meminjam buku di perpustakaan sekolah dan bahkan sesekali membantu orang tuanya membersihkan halaman rumah tetangganya dari rumput-rumput liar, dan uang sakunya itu Dita selalu mengumpulkannya. Karena dia berkeyakinan bahwa setiap receh yang ia kumpulkan bisa untuk membantu untuk melanjutkan sekolahnya ke perguruan tinggi kelak. Setelah selesai bersekolah SMA dengan susah payahnya ibunya menyekolahkan, setelah selesai Dita pun akhirnya menunjukkan
bahwa dia itu anak yang berpotensi dengan diumumkannya bahwa Dita mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan perguruan tinggi di kota. Beberapa tahun kemudian, Dita menyelesaikan sekolahnya tersebut dan bersekolah di kota dari hari ke hari, dari tahun ke tahun pun telah selesai. Dan kini Dita itu sudah memasuki perkuliahan yang dia inginkan, yaitu kuliah kedokteran. Kini Dita telah kembali ke kampungnya, bukan lagi sebagai pekerja kebunan sawah atau pemetik sayuran, melainkan ia pulang sebagai seorang dokter yang menjalankan tugasnya sebagai seorang dokter di puskesmas di kampungnya. Setiap pagi ia melintasi kebun dan sawah. Ia tidak hanya melihat rimbunnya pepohonan dan hamparan hijau sawah penghasil uang saja, tetapi ia juga melihat simbol harapan dan perjuangan yang telah ia lakukan. Ia tahu di antara rimbunnya pepohonan di kebun dan hijaunya hamparan sawah ada banyak lagi kesuksesan Dita-Dita di bermimpi sama seperti dia, dan ia kelak akan membantu meraihnya. Demikian cerita